Baru mulai lari, Butuh sepatu murah ini dia rekomendasi sepatu lari 300 ribuan. untuk brand lokal. Emang ada? Harusnya nggak ada sih. Oke, langsung aja yuk. Tapi sebelum kita ngomongin apa aja sepatu lari 300.000 yang worth it, kita harus disclaimer dulu nih. Oh iya benar. Nah, disclaimer dulu nih kalau apa, Pak? Karena sepatu lari under 500 itu susah banget dapet yang proper. Dapet yang proper ya? Kita ngomonginnya proper ya? Ya, alasannya kenapa? Karena teknologinya nggak murah. Betul. Walaupun akhirnya bisa dibikin, kan baru dibikin ya, belum dijualnya. Benar. Si produsen harus mikirin nanti pelipatan harganya dari harga produksi. Bener-bener dari Nah, HPP-nya ya? betul. HPP-nya aja udah 300 loh. Bisa jadi. Makanya angka yang sehat untuk perusahaan bisa jualan sepatu yang bener itu di 500 ribuan Betul, untuk brand sekali. lokal ya. Kita nggak ngomongin brand Tiongkok. Maka dari itu kita harus bijak-bijak lah menilai. Akhirnya ini itu bukan rekomendasi sepatu running proper, tapi buat kalian yang baru mulai, Yang baru banget. iya, coba-coba lari. Benar. Pengen mulai lari, pengen mulai sehat, tapi belum mau invest gede di hobi barunya. Betul. Biar nggak sayang lah. Iya ya, biar nggak boncos juga. Betul. Udah beli sepatu mahal-mahal, Betul. ikut event, besoknya. Untuk pertama kali lari, yang perlu dicek itu dari sepatu lari itu apanya dulu kayak kira-kira ya? Oke, sebenarnya sederhana sih. Satu, udah enak dipakainya aja dulu, sama beneran bisa dipakai lari. Oh, oke. Nggak ada risiko-risiko kesehatan lah. Karena kan kalau kita beli sepatu KW, itu meskipun kelihatannya proper, Iya, tapi betul. risiko kesehatannya banyak. Betul, ketika dipakai, aduh. Kayak kita lihat ini berita-beritanya ada yang sampai cedera otot, bahkan sampai ada yang meledak gitu. Meledak? Kemudian kau akan meledak. Iya, Ototnya meledak? Iya, itu ngeri banget. Nah, mendingan kita menjauh lah dari hal seperti itu. Kita ke brand lokal yang lebih siap lah dipakai buat lari dan kenyamanannya udah cukup lah. Udah cukup. Nah, biasanya di kelas 300-an ini kalau ada yang bisa menawarkan kenyamanan, biasanya materialnya kurang. Iya, Kayak kita ada ngomongin, harga yang dibayar lah ya. ini nih udah kelihatan material kan nggak terlalu Nih si ya. Stride Blast X. Iya, nah Itu kita harga mulai dari bahas ini aja dulu kali ya. Gas lah kita mulai. Ini tuh harga harusnya di 300 kecil sih. 338 tepatnya. Oh, oke. 338 dan masih ada stoknya. Masih ada. Nah, untuk beberapa colorway masih ada stok. Ya, cuman buat yang kakinya ukuran gede nggak ada ya. Oh, harusnya Berapa? 44. 44 kayaknya biasanya. mentok deh. Ya, emang brand lokal kelemahannya size gede sih. Nah, si Stride X ini kita udah cobain lari, nggak ada risiko bikin injury. Itu yang paling penting sih nomor satu. Nggak ada risiko bahaya-bahaya lain. Buat kesehatan mah nggak ada ya? Nggak ada. Tapi buat mental ada nih. Iya, karena akan menurunkan gengsi kamu. Gitu. Betul sekali. Pun kemarin kita lihat ada temen pacer waktu road to Bali Marathon ya, Maybank Marathon. Ada yang pakai Stride dan kesan-kesannya dari segi dia sih positif. Positif ya? Iya, positif aja. Bisa-bisa Terlepas aja. dari siluetnya yang kayak gini, ternyata Iya. oke lah ya pakai buat lari. Betul, kayak gitu. Jadi permasalahannya adalah nanti ya nggak awet aja kalau kalian pakai sering-sering ya ujung-ujungnya soalnya botak, uppernya kayak begini nih beladus-beladus. Wajar lah ya. Wajar lah. Harga 300.000. Terus ini juga nggak ada rubbernya kan ya? Betul. Jadi kayak gitu aja resikonya. Ada satu lagi sih versi Stride yang lebih enak sebenarnya. Apa namanya itu ya? Aduh, Raven. Iya, Raven. Itu soalnya kayak Nova Blast 4. Betul. Ya, dari segi itunya aja kalian mungkin bisa memahami lah kenapa propernya. Dan kita sebenarnya tidak ingin mempromosikan gimana banget, tapi kita juga tidak menutup mata kalau ada brand seperti itu yang sebenarnya bisa gitu dipakai lari. Bisa-bisa aja. Iya, apalagi untuk yang teman-teman yang budget wise. Betul, gitu. budget wise. Jadi teman-teman bisa consider awal-awalnya ke sana. Tapi kalau memang mau lebih proper ada lagi sih Pak opsinya. Seenggaknya propernya level 1 lah ya. Level 1 dulu lah. Ada dari Mills, Pak. Oh iya, Mills. Mills ini brand sport bener nih. Iyalah. Ini baru. Dia jadi sponsor timnas terus Betul. kan. Emang masih? Oh, terakhir Airspo ya? Iya, udah enggak. Tapi maksudnya dengan reputasinya Mills, kita bisa pegang gitu dari kualitasnya dia. Jadi selama ini Mills itu nggak pernah bikin sepatu olahraga jelek sih. Iyalah. Setahu gue ya. Mungkin awal-awal mungkin ya masih R&D, tapi sekarang-sekarang kayaknya nggak ada barang Mereka yang udah jelek deh. banyak invest di Betul. develop produk. Nah, ada sepatu entry levelnya dia, harusnya di 300 gede sampai 399. Iya ya, hampir 400 namanya lah. apa ya? Treximo Vision. Oh iya, oke. Nanti kita masukin di sini ya. Barangnya kita belum ada, tapi itu salah satu
apa ya, level awal untuk bisa masuk ke hobi lari ini. Betul, ya incer yang ukuran segitu. Cuman minusnya seperti biasa tidak ada yang size-nya terlalu besar. Betul. Gitu. Sama bagian outsole-nya juga itu sedikit rubbernya, Pak. Oh iya, Cuma beberapa doang. ini artinya nanti umurnya akan pendek. Betul. Kalau rubbernya udah habis, Betul. baiknya dipensiunkan aja meskipun midsole-nya masih kuat. Atau Gitu. mungkin ketika sepatu si Trek Simo Vision udah habis, berarti artinya harus upgrade sepatu. Nah, Itu dia. Jadi kalau kalian kayak gitu, udah yakin nih. Udah yakin, karena udah sering hobinya, kan. Betul, hobinya tepat. baru mulai upgrade. upgrade ke yang lebih proper. Nanti kita bahas. Nanti ya, kita bahas. Nah, selain Wheels Trek Simo, ada yang upgrade-nya, Pak. Di JZT kemarin ada. Bener, dari Nerd Woman. Dan ya. si Unert Woman ini ada 2 artikel, kan Swift series. Yes. Ada Swift Move, ada Swift Dash. Nah, Yes. Ini dua-duanya sebenarnya menarik sih kalau menurut gue, dan dua-duanya bisa untuk gaya hidup aktif. Tapi buat lari buat lari lebih ke dash sih lebih katanya. dash ya. Oke, ini bisa banget dilirik-lirik ya, karena dari teman-teman pengunjung kemarin yang udah cobain, ini sudah bisa banget dipakai buat olahraga tipis-tipis. Betul. Gitu. Ya asal jangan kalian pakai maraton full aja ya. Dan memang tidak boleh. Jadi untuk ini aja, untuk daily training, Daily gitu, training, untuk jalan, gaya hidup aktif dan segala macam itu sudah sangat bisa. Sudah sangat oke. Nah, ngomong soal Unert nih, ada satu lagi sih sebenarnya dari Unert yang lebih unisex bisa kita Apa? rekomen. Di high. Bukan dong, kalau di high buat jalan-jalan. Oh, ya. iya, iya. Nah ini nih Unert Sombra. Sombra. Nah, jadi Unert ini kan ada 3 lini sekarang, ada casual, ada women, sama Performance. performance. Benar. Betul. Ini Sombra dari, ini masuk ke performance. betul, ini dari performance-nya. Pengetesan kita sih saat tahun kemarin ini udah proper, udah bisa banget dipakai buat lari ya. Kebetulan barangnya ada. Minusnya cuma di sini aja, naboknya agak keras. Kurang fleksibel ya? Iya, kurang fleksibel, tapi overallnya udah bisa banget dipakai. Dan yang paling penting itu tadi ya, tidak ada risiko injury. Betul. Kita sudah cobain cukup lama, nggak ada masalah sama sekali, no problem sih, dan material-material juga sangat berkualitas. Jadi kalau kita Iyalah, lihat bener, liningnya mesh-nya tuh bagus semua. Iya, liningnya enak, mesh-nya juga udah bagus. Tapi sebenarnya ini nggak sebagus si yang seri Woman-nya tadi loh. Seri Woman. Ya karena ini kan Dash. yang lama ya. Yang Iya, sekarang iya. Unert sekarang tuh harusnya mesh-nya akan lebih cakep-cakep kalau kita dapat bocorannya kemarin. Wah, tuh. harusnya ada Sombra 2.0 kayaknya. Jangan-jangan Mesh-nya ya. lebih- Nanti kita tunggu aja ya 2025 ini gebrakannya kayak gimana. Betul. Nah, Yang comparable sama Sombra apa kira-kira? gini nih. Ini ya, Likan ya? Likan apa sih? Sonic. Sonic 1.0. Yes. Oh iya. Ya, nah ini lebih fleksibel lagi teman-teman ya. Lebih fleksibel lagi. Breed yang unik gitu ya. Dia bisa bikin sepatu enak, running, murah. Nah, pasti ada downside-nya dong. Ada downside-nya. Adalah Dari materialnya. Material betul. sole-nya? Dua-duanya sih, Dua-duanya, material dari upper sole, juga. material upper. Ini nggak dibuat untuk bisa tahan lama, itu aja. Tapi kalau dilihat-lihat ini lebih breathable ya si Likan ini. Iya, betul. Lebih oke Jadi, ya? Udah enak banget. Nah, mungkin si Likan ini tuh lagi tes pasar dulu. Tes pasar dulu. Bikin yang murah, nanti udah laku kan. Nah, mulai bikin nih yang mahal-mahalnya. Jadi ini buat ngegayat orang-orang entry level. Oke. Kayak gitu. Walaupun baru tes pasar, lakunya sudah banyak si Likan Iya, ini. makanya. Mantap, Pak. Tapi ini sebenarnya mantep sih, karena udah nggak ada alasan lagi beli KW. Benar Buat sekali. harga murah. Kalian mau beli KW buat apa gitu? Mau sampai kapan gitu? Iya. Ngapain juga? Sekarang kalau buat gaya, ya kalian baru mulai hobi, ngapain sih gaya-gayaan? Yang Betul. penting kan geraknya. Betul. Terus yang kedua itu, mau segi model, gua rasa ini model keren. Model udah oke. Ya, kalau ngincer brand, ya memang kalau KW kalian dapat brand ya. Dapat ya. Ya, tapi ada satu minus, safety, keamanan. Keamanan dari segi Betul. sepatunya benar. Sebenarnya sih dari semua list ini ada list yang lebih tier S-nya loh. Ah? Dan itu under 300. Ntar gua tebak kayaknya Swallow. Oh, enggak dong. Ah, bukan. Enggak dong. Tentu saja. Apa The itu? Legend. Kodachi. Oh, iya, benar. Kodachi 8111. Betul, That's Kodachi. the God tier, bro. Itu Kodachi harganya murah banget ya, Pak. 120-130 ribuan aja. 100.000 bro. Bisa dipakai untuk lari dan olahraga lainnya, dan daya tahannya juga terbilang kuat. Bahkan untuk beberapa sepatu-sepatu di sini daya tahannya Betul, Kodachi betul. melebihi. Ini pantas sih jadi God tier nih. Jadi Bahkan God Kodachi tier. pernah dipakai sama Bruce Lee katanya. Ya buat yang melawan bener. John Cena. Enggak, itu ngarang. Candanya jelek, salah ketep. Tapi emang Kodachi kualitasnya segila itu ya. Segila Kayaknya itu. hampir seluruh Indonesia setuju deh Kodachi. Betul, karena ya balik lagi yang tadi, kalau kita mau cari aman, Kodachi udah aman. Kalau kita mau cari enak dipakai, ya Kodachi ya gitulah, udah proper lah dipakai lari. Gengsi nggak ada.
Tapi Iya, bisa iya, gitu kalian mulai lari. Legend lah ya. Iya, karena yang terpenting dari mulai lari itu adalah gerak dulu. Mulai dulu. Iya, bukan dari punya branded dulu. Bukan dari gear-gearnya ya. Iya, bukan dari orangnya dulu nih. Betul, bukan dari gengsinya dulu, bukan dari culture dulu. Berarti nyeker lebih oke dong. Oh iya juga ya. Nah, berarti untuk 300.000 nggak mesti beli sepatu dong. Berarti nggak usah beli. Kita udah nggak usah ngerekomendasiin dah. Iya, nyeker aja. Kalau gak nyeker udah koreksi. Itu udah paling bener sih. Iya, nyeker koreksi. Ya, kalau goalsnya sehat. Tapi gue juga memang lari nyeker sih awal-awal. Nah, itu. Berarti lebih enak nyeker nggak sih? Ya, gue sih enjoy sih. Tergantung tempatnya juga ya? Iya, tergantung. Kalau zaman sekarang agak kacau ya. Agak Jalannya kacau. kan agak berantakan. Tapi Iya. kalau beberapa tahun ke belakang itu masih enak. bagus. Masih lumayan oke itu. Ya, Apalagi kalau larinya di alas roban, Pak. Wah. Itu aspalnya kan bagus sekali itu. Oh, dahsyat. Ya, inilah bisa disesuaikan ya sesuai dengan kondisi tempat kalian. Betul, Kalau betul, panas-panas juga ngapain gitu nyeker, jangan cari bahaya. Sakit saya panas ya. Kalau ya betul, kalau tracknya bisa kalian kontrol, nyeker bisa dipertimbangkan gitu kan. Itu jadi salah satu yang apa ya, pertimbangan enak lah. Soalnya selama ini banyak banget olahragawan barefoot juga gak ada masalah ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku ya kayak yang gue bilang tadi. Walaupun mungkin karena olahraganya olahraga bela diri ya, jadi nyeker sih. Udah terbiasa nyeker, jadi aman kaki ya. Iya, betul. Kayak gitu. Tapi buat pemula jangan lah ya. Iya. Kecuali emang udah biasa Iya, nyeker. betul. Dengan pendampingan pelatih lah. Betul, kalau, dengan coach. Pemula gitu. Itu aja sih. Yang penting gerak dulu. Yang penting mulai gerak. Iya. Betul. Nah, gimana kalau menurut kalian nih rekomendasi sepatu under 300.000? Atau kalian punya pengalaman sendiri pakai sepatu under 300.000? Iya, atau kalau pengalaman kalian nyeker, langsung komen aja ya di Langsung bawah. komen Ayo aja, kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Itu aja buat rekomendasi kita kali ini. Oke. Sampai ketemu di Buy Guide atau rekomendasi selanjutnya. Sip. Gue oke pamit undur diri. Dan gue Dimas, undur diri. Bye-bye.